Mereka sangat senang sekali bisa mengenakan seragam tim junior Jepang. Namun mereka semua tidak ada yang memilih nomor 10. Ternyata seragam bernomor punggung 10 itu adalah untuk Tsubasa Ozora. Scene berubah di Prancis. Di sana ada Misaki yang sedang bermain bola. Ternyata di sana juga ada Pak Katagiri. Ia berniat untuk mengajak Misaki bergabung bersama yang lainnya. Tanpa pasangan emas, tim junior Jepang takkan sempurna. Ini adalah kota Hamburg di Jerman. Ternyata Wakabayashi sedang berlatih menghentikan tendangan. Namun Wakabayashi tidak bisa menghentikan tembakan api milik seseorang. Ternyata Wakabayashi sedang berlatih bersama Schneider. Di sisi lain, Tsubasa sangat senang sekali karena dirinya pindah ke Nankatsu. Lalu sekarang waktunya Tsubasa untuk menemui Roberto di negeri sepak bola Brasil. Itu adalah negara yang mengajarinya kesenangan bermain sepak bola. Suatu hari Tsubasa pasti akan menjadi pemain pro dan menjadikan Jepang sebagai nomor 1. Impian itu pasti akan ia wujudkan. Tsubasa menendang bola melambung tinggi ke atas. Bersama teman-temannya, Tsubasa pasti akan berjuang keras untuk mewujudkan impiannya. Dan episodenya selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Dibentuknya Tim Junior Jepang. Nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Ishizaki masih belum percaya kalau dirinya adalah wakil Jepang di tingkat dunia. Tiba-tiba datanglah para pemain yang lain menyapa Tsubasa dan Ishizaki. Tsubasa menjelaskan kalau cedera bahunya sudah mulai membaik. Namun dokter masih belum mengizinkannya untuk ikut latihan. Akhirnya mereka semua sudah berkumpul untuk menjalani sebuah rapat mengenai pelatihan bersama tim junior Jepang. Datanglah Pak Katagiri bersama pengurus lainnya. Di sana juga ada Mitsuki. Tsubasa langsung kaget melihatnya. Ternyata Mitsuki duduk di sana sebagai pelatih tim junior Jepang. Mereka menjelaskan kalau di Prancis akan diadakan kejuaraan sepak bola junior tingkat dunia di bawah 15 tahun. Pada kejuaraan ini akan berhadapan kesebelasan dari 12 negara yang beranggotakan pemain muda di usia di bawah 15 tahun yang mewakili negaranya masing-masing untuk memperebutkan gelar nomor 1 di dunia. Selanjutnya Pak Katagiri akan memperkenalkan penanggung jawab dan pelatih tim junior Jepang. Yang pertama adalah Pak Mikami. Semasa masih muda ia telah banyak berprestasi sebagai penjaga gawang wakil dari Jepang. Dan di sampingnya adalah pelatih Kato Mizuo. Pelatih Kato dulu adalah penyerang andalan dari Jepang dan pernah mencatat rekor sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Jepang. Lalu Jun Mitsuki. Ia adalah kapten dari kesebelasan Musashi. Pak Katagiri berharap Mitsuki mampu melihat kelebihan yang ada pada mereka dan mengembangkannya. Pak Mikami berkata kalau lusa besok mereka harus mengikuti pelatihan dan pada akhir pelatihan akan diadakan seleksi untuk memilih pemain yang akan mewakili Jepang di kejuaraan Prancis. Dan akan diadakan lagi pelatihan sekaligus pertandingan di Jerman. Setelah rapat selesai mereka bertemu dengan Mitsuki. Ishizaki sangat terkejut melihat Mitsuki tadi. Sayang sekali Mitsuki tidak terpilih menjadi pemain. Namun ia tetap akan berjuang sebagai pelatih. Dengan kemampuan pengamatannya itu, Mitsuki pasti akan menjadi pelatih yang hebat. Ternyata Mitsuki mempunyai cita-cita. Suatu saat nanti dirinya ingin terpilih menjadi wakil dari Jepang dan bisa ikut serta dalam Piala Dunia bersama mereka semua. Piala Dunia adalah kejuaraan untuk menentukan nomor 1 dalam dunia sepak bola. Ishizaki berkata itu adalah hal yang susah sekali. Impian tersebut mungkin saja dapat terwujud kalau yang melakukannya adalah mereka semua. Tsubasa mengatakan kepada mereka semua bersama-sama kita akan mewujudkan impian tersebut. Mereka semua pun akan berjuang. Ternyata di atas mereka ada Pak Mikami. Tsubasa langsung dipanggil untuk menemui dirinya. Pak Mikami menjelaskan kalau Tsubasa tidak boleh mengikuti pelatihan tim junior Jepang. Tsubasa harus memulihkan bahunya. Itu adalah hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Tsubasa pun mengerti akan hal itu. Keesokan harinya pelatihan tim junior Jepang sudah dimulai. Ternyata pelatih ingin mengadakan latihan tanding dengan anak SMU untuk mengetahui sejauh mana kekuatan tim junior Jepang. Akhirnya SMU Miharatsuo sudah datang untuk bertanding melawan tim junior Jepang.
Mereka dikenal unggul dalam dunia sepak bola di tingkat SMU. Di sisi lain, Tsubasa sedang diperiksa oleh dokter. Ternyata bau Tsubasa masih sedikit terasa sakit. Dokter mengatakan kondisinya sudah semakin membaik. Namun Tsubasa jangan memaksakan diri dulu. Pertandingan pertama melawan anak SMU berakhir 2-1. Mizuki menjelaskan mengenai susunan pemain yang paling tepat. Untuk penjaga gawang adalah Wakashimbasu. Pemain belakang adalah Matsuyama. Gelandang tengah adalah Tsubasa. Dan penyerangnya adalah Hyuga. Untuk pemain belakang adalah Takasugi, Jito, dan Soda. Untuk gelandangnya Sano dan Tachibana Adik. Untuk penyerangnya adalah Nita, lalu Tachibana Kakak. Sebagian besar formasi itu sama dengan pemikiran Pak Mikami. Namun susunan ini dapat dipakai kalau Tsubasa juga ada. Kalau bau Tsubasa masih belum pulih, Pak Mikami akan menggunakan formasi tanpa Tsubasa. Scene berubah di mana Tsubasa sedang rebahan santuy. Ia kesal padahal yang lainnya sedang menuju tingkat dunia. Sementara dirinya malah tidak bisa ikut pelatihan. Tiba-tiba Tsubasa teringat pada sesuatu. Ia pun langsung membaca buku catatan Roberto. Di sana menjelaskan kalau bagi pemain sepak bola cedera adalah hal yang biasa. Akhirnya Tsubasa mengerti. Yang pertama ia harus lakukan adalah menyembuhkan cederanya. Setelah itu ia akan menuju dunia. Scene berubah di Jerman. Di sana ada Wakabayashi yang sedang berlatih menghentikan tendangan. Tiba-tiba datanglah Schneider. Ia mengatakan kalau kepindahan dirinya ke Rottenburg sudah ditetapkan secara resmi. Mereka pun akan bertanding untuk terakhir kalinya. Schneider akan menendang bolanya dari luar wilayah kotak penalti. Schneider langsung menembak bolanya dengan tendangan api miliknya. Wakabayashi melompat untuk menangkapnya, namun ia gagal dan bolanya masuk. Wakabayashi mengatakan kalau tembakan Schneider sudah bertambah hebat lagi. Dalam waktu dekat Wakabayashi pasti akan memperlihatkan prestasinya. Ternyata masih tersisa satu pertandingan lagi bagi Schneider sebagai klub Greenwald. Mungkin Schneider akan lebih lama lagi tinggal di sini. Ternyata pertandingan itu adalah pertandingan melawan tim junior Jepang dalam pertandingan lawatan ke Eropa mereka yang pertama. Schneider sangat ingin sekali melihat pemain yang bernama Tsubasa Ozora yang sering disebut oleh Wakabayashi. Ternyata Wakabayashi juga menantikannya. Di sisi lain Tsubasa sedang melatih otot tangannya. Datanglah ibunya yang menyuruh Tsubasa untuk segera makan. Di meja makan Tsubasa membaca koran yang berisi artikel mengenai tim junior Jepang yang mengantongi 2 kemenangan melawan tim sepak bola SMU. Dan selanjutnya mereka akan mengadakan latih tanding melawan SMA Akademi Toho. Ibu Tsubasa berkata mengapa Tsubasa tidak menemui mereka saja. Tsubasa pun akan segera pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Scene berubah di mana Pak Mikami sedang diwawancarai oleh para reporter. Mereka juga mengambil gambar para pemain tim junior Jepang. Tiba-tiba bola mengarah kepada Tsubasa. Tsubasa pun langsung menyapa mereka semua. Tsubasa menjelaskan kalau dirinya sudah mulai bisa melakukan latihan. Mereka semua sangat menantikan Tsubasa supaya segera ikut bergabung di tim junior Jepang. Akhirnya tim sepak bola Akademi Toho sudah datang. Latih tanding antara SMA Toho melawan tim junior Jepang akhirnya dimulai. Namun perbedaan mereka sangat jauh. Ishizaki pun sampai terhempas disenggol oleh pemain Akademi Toho. Hyuga juga tidak bisa menyerang. Andai saja Tsubasa ikut sebagai gelandang tengah dalam latih tanding ini, pasti jalannya pertandingan akan lain. Tsubasa juga melontarkan hal yang sama pada Mizuki. Andai saja Mizuki ikut dalam pertandingan ini, pasti jalannya pertandingan akan berbeda. Kali ini para pemain melompat untuk menyundul bolanya. Namun SMA Toho lah yang memenangkan duel udara tersebut. Bolanya langsung disundul mengarah ke sisi kanan gawang. Wakashimasu tak bisa menghalonya dan bolanya masuk. Skor berubah menjadi 1-0. Tak berseling lama Nankatsu langsung menyerang. Bola mengarah pada Matsuyama. Bolanya langsung ditendang dan gol. Skor pun kembali seimbang. Tsubasa berdiri dan dia memberi semangat kepada mereka supaya terus berjuang. Mereka semua pun mendadak menjadi bersemangat. Tim junior Jepang langsung melancarkan operan cepatnya. Bola sekarang berada di kaki Soda. Soda langsung memberikannya pada Hyuga. Tiger Shot dilepaskan oleh Hyuga. Bolanya masuk dan gol. Para pemain Toho terkejut melihatnya. Sedangkan tim junior Jepang sangat senang sekali. Akhirnya Pak Mikami akan mengumumkan para pemain yang akan ikut serta dalam pertandingan lawatan ke Eropa. Ini adalah para pemain yang terpilih menjadi wakil Jepang di Eropa. Ishizaki sangat senang sekali karena namanya tercantum di sana. Hyuga terkejut ternyata dirinya terpilih menjadi kapten tim junior Jepang. Tsubasa pun memberi selamat kepada Ishizaki. Ternyata Tsubasa tidak terpilih menjadi pemain yang ikut serta pada pertandingan lawatan ke Eropa. Semua orang langsung sedih karena Tsubasa tidak ikut. Mungkin karena cederanya yang masih belum sembuh. Keesokan harinya tim junior Jepang sudah bersiap untuk berangkat ke Eropa. Ternyata Tsubasa juga datang.
Hyuga pun langsung memberikan sesuatu kepada Tsubasa. Ternyata itu adalah seragam tim junior Jepang yang bernomor punggung 10. Tsubasa kaget padahal dirinya kan tidak terpilih menjadi pemain junior Jepang. Mizuki menjelaskan kalau mereka semua tak ada yang memilih seragam bernomor punggung 10 itu. Seragam bernomor punggung 10 hanya cocok dipakai oleh Tsubasa. Tsubasa pun jadi semakin ingin pergi ke Eropa. Ini adalah waktunya untuk tim junior Jepang berangkat ke Eropa. Semua sangat bersemangat sekali. Akhirnya mereka pun berpisah. Tiba-tiba datanglah Pak Mikami. Tsubasa kaget karena Pak Mikami memberikan tiket ke Prancis pada Tsubasa. Pak Mikami menjelaskan pemain bernomor punggung 10 dalam tim junior Jepang adalah Tsubasa. Setelah pemain bernomor punggung 10 dan pemain bernomor punggung 11 yang berada di Prancis berkumpul, barulah tim junior Jepang yang sejati akan terbentuk. Pemain yang dimaksud itu adalah Taro Misaki. Tsubasa sangat senang sekali mendengarnya. Mereka semua sangat menantikan Tsubasa di Prancis nanti. Itu berarti pasangan Tsubasa dan Misaki akan terbentuk kembali. Tsubasa pasti akan segera menyusul mereka ke Prancis dan akan menjadi juara dunia. Dan episodenya selesai.